Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Rona Tumiur Maulisi Simorangkir, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Corporate Social Responsibility. Yang kami hormati juga seluruh teman-teman yang menyaksikan video pemaparan ini. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai laporan kegiatan CSR dan pertanggungjawaban. Sebelum memasuki ke pembahasan, berikut adalah anggota kelompok 2 terdiri dari Safira Haryani, Heni Dwi Nuraini, Nulita Ginanti, Aulia Nur Ataya, Cindy Romadani, Aida Restiana Devi, dan Nurfaizatul Isnaini. Mengapa perlu laporan kegiatan CSR? Laporan kegiatan CSR memiliki peran krusial bagi perusahaan. Pertama, laporan CSR menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik serta para pemangku kepentingan. Melalui laporan ini, masyarakat dapat menilai bagaimana perusahaan berkontribusi terhadap sosial dan lingkungan. Kedua, laporan CSR berfungsi sebagai alat evaluasi internal. Perusahaan dapat melihat apakah program CSR berjalan efektif dan sesuai tujuan. Ketiga, laporan ini menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dan keempat, laporan CSR menyajikan informasi secara terstruktur, sistematis, dan terukur sehingga mudah dipahami oleh semua pihak. Format sederhana laporan CSR. Format laporan CSR umumnya dimulai dari cover, kata pengantar, dan daftar isi. Selanjutnya berisi profil perusahaan, visi dan misi CSR, serta kebijakan CSR. Bagian berikutnya mencakup tujuan program, rangkaian aktivitas CSR, hasil atau output, dampak atau outcome, serta penerima manfaat. Laporan juga dilengkapi dokumentasi kegiatan, evaluasi, dan bagian penutup. Terakhir, lampiran dapat disertakan untuk memperkuat data serta hasil yang disampaikan. Pelaksanaan program CSR dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan CSR tidak hanya menjalankan kegiatan sosial, tapi juga memastikan adanya perencanaan, implementasi, dan pertanggungjawaban yang jelas. Kegiatan CSR idealnya berbasis creating share value, artinya program harus selaras dengan strategi perusahaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta perusahaan. Implementasi CSR harus terstruktur, memiliki tata kelola, rencana kerja, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Pelibatan pemangku kepentingan juga penting untuk memastikan program sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, transformasi sebelum dan sesudah program harus terlihat jelas melalui perubahan yang dapat diukur, seperti peningkatan keterampilan, pendapatan, atau kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan CSR mencakup 4 aspek utama. Pertama, peningkatan kualitas program CSR. Kualitas diukur menggunakan indikator kuantitatif dan metode Social Return on Investment atau SROI untuk melihat dampak ekonomi dan sosial. Kedua, kualitas pelaporan. Laporan CSR yang baik mengikuti standar Global Reporting Initiative agar data lebih terukur dan dapat diverifikasi. Ketiga, penerima manfaat. Terdapat penerima langsung seperti UMKM binaan serta penerima tidak langsung seperti masyarakat sekitar perusahaan. Keempat, manfaat bagi perusahaan. CSR mampu memperkuat reputasi, mengurangi risiko konflik, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendukung keberlanjutan bisnis. Menyusun laporan CSR berdasarkan indikator dan pedoman GRI. Penyusunan laporan CSR menggunakan GRI Standar 2021 dilakukan agar laporan lebih sistematis, faktual, dan dapat diverifikasi. GRI membantu perusahaan menentukan isu material, memiliki indikator yang relevan, serta menyusun data kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan secara objektif. Dalam pembahasan ini, Ajinomoto Indonesia dan Pertamina menjadi contoh penerapan GRI. Meski bergerak di sektor berbeda, keduanya mengikuti prinsip ketepatan, kelengkapan, dan keandalan. Proses penyusunan berdasarkan GRI meliputi 1. Identifikasi isu material, 2. Pemilihan indikator, 3. Pengumpulan data, 4. Penyusunan narasi dan angka, 5. Pelaporan dampak sosial dan lingkungan.
Analisis penyusunan laporan CSR Ajinomoto berdasarkan GRI. Ajinomoto telah menerapkan pedoman GRI sejak 2016 hingga 2025. Perusahaan mengidentifikasi isu material, menentukan indikator dan mengumpulkan data faktual terkait kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ajinomoto melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memastikan transparansi dan akurasi laporan. Fokus utamanya mencakup gizi, kesehatan, energi, penggunaan air, dan kontribusi sosial. Tingkat penggunaan GRI terus meningkat dari tahun ke tahun, dari 67% pada 2016 menjadi 89% pada 2025. Ini menunjukkan peningkatan kualitas dan konsistensi laporan. Penyusunan laporan CSR Pertamina berdasarkan pedoman GRI. Pertamina menerapkan pendekatan risk-based reporting karena tingginya risiko operasional di industri migas. Pertamina tetap menggunakan GRI standar, namun disesuaikan dengan isu material seperti keselamatan kerja, tumpahan minyak, pengelola emisi, dan dampak lingkungan. Perusahaan juga mengintegrasikan indikator GRI dengan sistem pengawasan risiko operasional. Selain itu, Pertamina menyampaikan strategi jangka panjang seperti net zero emission, biofuel, dan geothermal. Selanjutnya masuk ke studi kasus PT Pertamina. Pertamina adalah perusahaan BUMN energi terbesar Indonesia yang bergerak pada sektor hulu ke hilir migas, energi baru, dan petrokimia. Perusahaan berfokus pada pemenuhan energi nasional, pengembangan energi bersih, dan berbagai program sosial melalui CSR. Adapun kegiatan CSR Pertamina fokus pada 3 kategori utama. Yang pertama, program lingkungan GRI 300, pengurangan emisi, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah untuk menekan dampak operasional migas. Yang kedua, program sosial GRI 400, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan UMKM agar kualitas hidup meningkat. Yang ketiga, program ekonomi GRI 200, penguatan ekonomi lokal dan pengembangan energi terbarukan melalui program Desa Energi Berdikari. Adapun aktivitas CSR yang dilakukan, yang pertama, pelatihan UMKM, beasiswa, dan pendampingan masyarakat sekitar wilayah operasi. Yang kedua, program Desa Energi Berdikari yang menyediakan listrik mandiri dan mendorong pendapatan desa. Yang ketiga, reboisasi, konservasi pesisir, dan penggunaan energi surya untuk menurunkan emisi. Adapun hasil dari program CSR tersebut, yang pertama, masyarakat mendapatkan peningkatan keterampilan, kenaikan pendapatan UMKM, serta peningkatan efisiensi energi. Pihak penerima manfaat mencakup UMKM, keluarga prasejahtera, komunitas desa, hingga masyarakat sekitar wilayah operasi. Kesimpulannya, dalam era bisnis modern, kualitas laporan CSR merupakan cerminan akuntabilitas perusahaan. Kualitas ini dibangun dari 3 pilar utama. Pertama, pengukuran dampak yang terukur atau outcome melalui metode Social Return on Investment atau SROI. Kedua, kepatuhan terhadap GRI Universal Standard 2021 untuk memastikan transparansi. Ketiga, keterlibatan pihak ketiga independen untuk melakukan asuransi guna mencegah greenwashing dan meningkatkan kredibilitas laporan. Ketiga pilar ini memperkuat sosialisasi to operate dan daya saing perusahaan yang berorientasi ESG. Demikianlah pemaparan materi mengenai laporan kegiatan CSR dan pertanggungjawaban. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.